Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Kedua orang berkepala botak itu berbicara, "Dasar gila, kenapa kau membakar miskanthus itu? Kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku." Suke merenung sejenak, membelahkan mata sambil menyerang dan dengan berkata, "Aku sudah cukup banyak mengumpulkan poin. Dan sekarang matilah kalian." Tang Sueru terkejut, betapa kuatnya orang itu. Setelahnya, Suke berbalik dan menatap ke arah mantan murid sekte surgawi itu, sambil berkata, "Ambil ini, aku masih punya banyak." Suke memberikan bunga miskanthus itu kepada Tang Sueru. Hingga Tang Sueru kebingungan dengan wajah kemerahan. Suke dengan dinginnya berkata, "Sembunyikan itu, atau nanti ada pencuri lagi." Kedua orang itu mengangguk dan berterima kasih kepada Suke. Suke berenggumam dalam hatinya, "Aku benci sekte surgawi. Tapi gadis ini dulu pernah membantu desa Pansan dan kuharap mereka bisa lolos tantangan tahap kedua ini." Di kedalaman hutan, ada suara pembicaraan yang samar-samar terdengar dengan jelas. "Kenapa kita tidak juga menemukannya? Apa ini artinya kita tidak bisa bergabung dengan lembah dupa langit? Takdir kita benar-benar buruk sekali. Sial, ayo kita istirahat. Selanjutnya kita harus berpencar untuk mencarinya." Ngomong-ngomong, apa kau tahu ada lelaki muda yang mengikuti tantangan kedua ini hanya seorang diri? Sungguh, apakah dia sudah gila? Dengan tim kita ada 6 orang, tapi kita belum satu pun bisa menemukan miskanthus. Dan aku yakin sekarang dia pasti sangat panik. Hahaha, ini sungguh menarik. Aku ingin lihat apakah dia masih bisa sombong sekarang. Ataukah dia menangis meratapi hidupnya. Hahaha, lucu sekali. Mungkin, kalau aku lihat dia sekarang, aku akan mengacaukannya. Pada saat yang sama, ada sebuah bayangan mulai mendekat, dan semakin mendekat. Hoa! Sekumpulan orang-orang itu terkejut, dengan ekspresi wajah yang sangat panik dan berkata, "Siapa itu? Kenapa kau mengendap-endap di belakang kami?" Di kegelapan bayangan hitam itu berkata, "Ku dengar kalian mencariku." Suke tiba-tiba muncul di depan mereka. Dengan wajah yang seram dengan berkata, "Apakah kalian akan menghentikanku untuk mencari miskanthus?" Dengan wajah yang panik mereka menjawab, "Sialan. Kamu tidak akan bisa menakuti kami. Dan kamu tidak akan bisa menemukannya." Suke perlahan melangkah lebih dekat kepada mereka dengan berkata, "Sungguh, apakah kamu tahu, miskanthus bintang itu benar-benar bisa membuat sebuah bintang?" Sekelompok itu pun bingung penuh dengan keheranan. "Hahaha, apakah kamu sudah gila? Kurasa dia sudah frustasi karena tidak bisa menemukan miskanthus." Salah satu temannya menjawab, "Jadi sekarang dia sudah gila. Hei bocah, pergi sana. Tempat ini tidak cocok untukmu." Suke menjawab dengan wajah datar, "Apa, aku tidak bisa menemukan miskanthus? Coba lihat ini. 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba Suke tersenyum, sambil mengeluarkan 10 miskanthus di tangannya. Wajah sekelompok itu pun tercengang penuh dengan keheran. Apa bagaimana mungkin dia mendapatkan 10 miskanthus? Kenapa kita berenam tidak bisa menemukan satu pun? Pada saat yang sama, Suke mengangkat tangannya dan melemparkan miskanthus, kemudian dengan wajah lembut, percikan api muncul di telapak tangannya, lalu dia membakarnya. Suke tertawa bahagia sambil berkata, "Ini waktunya melihat kembang api kebahagiaan." Pada saat itu sekelompok yang telah menertawakan Suke terkena kejutan yang tak terduga, sampai berteriak-teriak seperti orang gila. "Tidak hintakan itu. Sialan, kau benar-benar psikopat." Hahaha, Suke tertawa tanpa henti, sambil menunjukkan miskanthus yang telah dibakar di tangannya. "Lihatlah, bukankah ini seperti bintang-bintang di langit?" Suke berkata dengan penuh ekspresi bahagia. Suke dengan tersenyum bahagianya, karena mendapatkan poin akting tangguh, yang terus-menerus berbunyi di kepalanya. Pada waktu yang sama ada sepasang kaki berjalan. Itu adalah murid yang ingin segera melapor, tentang keadaan di dalam ujian tahap kedua, kepada tetua. Murid itu berkata, "Saya punya laporan penting tetua." Segera di balik pintu terdengar suara, "Laporan tentang apa?" "Masuklah." Murid itu segera melangkah masuk dengan tergesa-gesa. "Hormat kepada tetua, di dalam tantangan kedua, ada sebuah berita yang sangat serius. Seorang kandidat membakar banyak sekali miskanthus." Wajah tetua itu tanpa ekspresi, namun setelah mendengarkan berita tersebut, dia tampak sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana bisa? Apa kau tahu, kenapa dia bisa melakukan itu?" Murid itu gemetar setelah mendengarkan suara keras dari tetua. Dan dia menjawab,
Saya melihat sendiri, dengan mata kepala saya, tanaman itu dibakar seperti kembang api, itu menyenangkan baginya. Dan saya dengar juga, dia sudah membakar lebih dari 100 buah. Ekspresi tetua tanpa keheranan, dan tidak percaya sambil berkata, itu sangat berlebihan. Lembah dupa langit hanya bisa memanen lebih dari 100 miskanthus setiap tahun. Bawa dia padaku untuk diinterogasi. Di bawah gunung di kedalaman hutan, ada sekelompok orang sedang membicarakan mengenai rumor tentang pembakaran miskanthus di dalam area tantangan kedua ini. Wajah mereka tampak serius penuh keheranan, sampai orang berkepala botak itu berkata penuh dengan amarah. Kita harus berusaha keras mencari miskanthus yang dibakar oleh orang gila itu. Katanya orang itu ada di puncak gunung, ini kesempatan baik, ayo temukan dia. Dengan begitu, kita akan bisa menyelesaikan tantangan kedua ini, dengan mencuri miskanthus dari orang gila itu. Pada saat yang sama, ada orang berpakaian hijau, dengan nada kerasnya dia berkata, semua pengawas, tangkap orang yang membakar miskanthus itu. Ding, selamat tuan rumah Suke, karena telah mendapatkan acting point tangguh, hadiahnya 30 poin tindakan sulit. Suke sangat bahagia, karena selama perjalanannya, baru kali ini dia banyak sekali mendapatkan acting point yang tangguh. Suke membuka antarmuka sistem, betapa terkejutnya dia, karena memperoleh banyak sekali acting points yang tangguh, jumlahnya sebesar 1500 poin tindakan. Suke tertawa lebar-lebar, dalam hati berkata, ini sangat bermanfaat, karena mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Pada saat itu, tanpa sepengetahuan Suke, ada banyak sekali pembudidaya, baik itu dari peserta ujian, maupun dari pengawas ujian. Merangkak maju, menuju tempat Suke berada. Salah satu dari mereka berteriak dengan keras. Lihatlah itu, Huawuke berada di sana, ayo tangkap dan kepung dia, agar dia tidak bisa lari dari kita. Dia sudah membuang-buang banyak sekali miskanthus. Ini sangat menyebalkan sekali. Benar, ayo curi miskanthus dari tangannya. Dan selamatkan miskanthus itu dari tangannya. Suke berbalik, dan melihat arah dari suara itu berasal. Ho ho ho, banyak sekali orang yang berkumpul di sini, ini kesempatan yang baik, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Itu terlintas sejenak dari benak pikirannya. Setelah itu, banyak sekali segerombolan orang-orang menatap ke arah Suke, dengan hawa membunuh yang sangat luar biasa. Suke menatapnya dengan santainya, tanpa ada rasa takut sama sekali sambil memasang wajah ceria dan tersenyum, ketika dia melihatnya. Orang-orang yang berada di bawahnya bermuka seram itu berkata, Huawuke, kau sudah terkepung. Jangan coba-coba lari sekarang. Serahkan miskanthus itu, dan akan kubiarkan kau hidup dan pergi. Suke tertawa dengan lebar. Haha, kalian semua adalah orang-orang menyedihkan, yang belum bisa menemukan satupun miskanthus. Orang-orang di bawahnya itu pun sangat marah hingga menajwab. Berhenti omong kosongmu, serahkan miskanthus itu, atau kami akan mencarinya di mayatmu. Suke pun dengan mudahnya menjawab, kau mau mencuri dengan memaksakan keadilan atas nama surga. Normalnya, itu yang akan aku lakukan. Aku sungguh menghargai keberanian kalian, santai saja. Kemudian Suke mengangkat tangannya, menghitung dari jumlah orang-orang yang telah datang kepadanya. 1, 2, 3, biarkan aku menghitung kalian dulu. Kurasa jumlah kalian kurang dari 300 kan? Lalu Suke mengangkat ujung jarinya ke atas, dengan memandang ke arah para penonton di bawahnya, sambil mengatakan, kebetulan aku punya 300 miskanthus. Wajah orang-orang itu pun penuh kesenangan. Namun, setelah Suke mengatakan itu, dia membuat bola besar yang di dalamnya ada banyak sekali miskanthus. Kejutan itu pun perlahan membuat orang-orang di sekitarnya penuh keheranan, dengan suara samar-samar terdengar. Apa yang akan dilakukan orang gila itu? Semua para pembudidaya itu pun penuh keringat dan perasaan yang berdebar-debar, dalam hatinya berbicara. 300 miskanthus, bagaimana mungkin orang ini bisa menemukan sendirian? Kami sudah berusaha mati-matian untuk mendapatkan itu, tapi tak satu pun dari kita yang berhasil mendapatkannya. Orang berkepala botak itu maju, dan menunjuk Suke sambil berkata, Huawuke, kau orang yang licik. Sekarang, serahkan miskanthus itu. Kami janji, kami tidak akan melukaimu. Dan kita bisa melewati tantangan ini bersama. Suke memajamkan matanya sejenak lalu menjawab, apa kalian sudah pernah melihat 300 miskanthus itu dibakar bersamaan?
Hal gila itu pun membuat para pembudidaya itu merasakan kepanikan yang luar biasa menakutkan, sehingga orang-orang di sekitar Suke tidak bisa mengedipkan matanya. Sehingga di antara para pembudidaya itu, merasa ingin menangis setelah mendengarkan ucapan dari Suke. Dan semua orang dengan marah berkata, "Huawuke, jangan melakukan hal yang bodoh itu. Kumohon serahkan saja miskanthus itu. Jangan membuat kami marah. Jika kamu memberikan itu kepada kami, itu sangatlah bagus kalau semuanya bisa mendapatkannya. Kemungkinan besar ada 300 pembudidaya di area ini. Kalau kau membakarnya, kau pasti akan dibunuh. Dan kalau aku gagal ditantang ini, aku harus kembali ke kampung dan menjadi petani. Kumohon jangan lakukan itu." Suke mengerutkan bibir seolah-olah dia tersentuh. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Para kumpulan pembudidaya itu menunjukkan ekspresi wajah yang bahagia penuh dengan canda tawa. Kemudian Suke tersenyum tipis dengan mata berbinar sambil mengatakan, "Saya benar-benar belum pernah melihat kembang api dari 300 miskanthus ini. Aku rasa itu akan membuat pemandangan yang sangat indah." Setelah itu Suke mengeluarkan api kecil di ujung jarinya, sehingga membuat para pembudidaya itu memasang ekspresi wajah yang kaget, sedih dan terharu kembali. Boom, boom, boom. Ledakan besar itu pun tak terhindarkan. Api merah yang sangat besar, membuat sinar cahaya yang sangat terang di bawah langit yang berbintang. Suke tersenyum bahagia, setelah melihat cahaya yang sangat terang di langit. Dia sangat senang sehingga terlukis dalam senyuman di bibirnya. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya melongo keheranan, memasang wajah yang penuh keputusasaan, keterkejutan, kehilangan, bahkan ketidakpercayaan, setelah menatap cahaya merah terang yang ada di depannya. Kemudian, Suke mengangkat ujung jarinya, menunjuk ke arah cahaya yang ada di atasnya. Seketika itu api menjadi sebuah tulisan yang sangat besar. Meskipun melihat dari atas gunung, tulisan api itu akan sangat kelihatan. Dan entah apa arti dari tulisan itu, Mimin tidak mengerti. Yang jelas itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Orang-orang yang melihatnya tampak kebingungan. Mata mereka tampak kosong, setelah apa yang mereka lihat saat ini. Dan di saat yang sama, di dalam kerumunan para pembudidaya itu, samar-samar terdengar suara. Semuanya telah terbakar, dan semua harapan kita kini sudah tidak ada lagi. Perjalanan ini sudah menjadi sia-sia. Tidak lama kemudian terdengar suara sistem yang terus-menerus di kepala Suke. Ding! Selamat tuan rumah Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya 100 poin bertindak tangguh. Ding! Selamat tuan rumah Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya 100 poin bertindak tangguh. Ding! Selamat tuan rumah Suke, karena berhasil mendapatkan julukan persaudaraan. Ding! Selamat tuan rumah Suke, karena berhasil mendapatkan diskon 10% atas pembelian di dalam toko sistem. Suke tersenyum bahagia, setelah mendapatkan banyak sekali poin sulit bertindak. Dia tampak kebingungan karena ada pemberitahuan sistem yang terdengar dari kepalanya. Sistem mengatakan untuk menjalin persaudaraan. Sehingga dalam hatinya berkata, siapa yang akan menjalin persaudaraan, suatu saat saya akan menjadi raja. Para pembudidaya itu menggertakkan giginya, dengan amarah yang sangat membendung di kepalanya, sampai tangannya gemetar ingin cepat-cepat membunuh Suke. Dan dia berkata, aku bisa sampai di sini, setelah sekian banyak melewati beberapa kesulitan. Dan sekarang kamu menghancurkan segalanya, maka dari tangan ini aku pastikan kamu akan mati. Orang berkepala botak dan dipenuhi luka di kepalanya, dengan cepat melesat dan memegang pedangnya menuju ke tempat Suke berada. Dengan serempak para pembudidaya lain mengikutinya, dan langsung mengatakan, semuanya, mari kita serang bersama-sama. Kemungkinan besar masih terdapat miskanthus di dalam bajunya. Segera dengan cepat semua para pembudidaya itu, langsung menuju ke arah Suke untuk menyerangnya, agar bisa mendapatkan miskanthus itu. Di saat itu Suke tersenyum bahagia setelah mendapatkan banyak poin. Tiba-tiba Suke membuka matanya, berkonsentrasi kepada musuh yang semakin mendekat untuk menyerang dia. Menatap tajam kepada semua orang yang akan segera sampai. Pada saat yang samaan, ada kilatan cahaya yang sangat menyilaukan menuju ke arah Suke dan semua para pembudidaya itu. Kemudian, boom! Akhirnya ledakan besar tak bisa dihindarkan, gumpalan debu dan udara menutupi tepat di mana Suke berada. Asap terus semakin tebal hingga menutupi semua penglihatan orang, termasuk Mimin yang melihatnya. Terima kasih atas kunjungan Anda, sampai jumpa di video berikutnya.